Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut salah satu antaranya yaitu kita masih bisa dipertemukan di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa memberikan wawasan kepada kita untuk jadikan kita sebagai orang yang soleh. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa ajaran-ajaran yang semula suasananya memprihatinkan, tetapi alhamdulillah dengan ajaran-ajaran beliau, alhamdulillah suasananya sekarang menjadi cemerlang dari di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang nantinya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan saya sampaikan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayatnya ayat 186. Insyaallah berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watadani idza da'ani fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sadaqallahul adzim. Makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat ini akan bisa dijadikan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya, maha segala-galanya. Dia maha ghaib, sehingga dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, apabila hambaku, kata Allah, apabila hambaku, kata Allah kepada Rasul, bertanya kepadamu ya Rasul, kepada Rasul, tentang aku, kata Allah, maka Rasul diberitahu oleh Allah, apabila hambaku bertanya tentang halku, kata Allah, maka jawablah, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Nah ini kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat-sangat dekat.
sangat-sangat dekat, insya Allah sangat-sangat dekat. Ya, bahkan dengan urat nadi kita di leher aja lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sifatnya gaib ya tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan. Dikatakan bahwa Allah itu dekat. Jadi karena kedekatan Allah, ya, segala aktivitas kita ya, tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun dimanapun kita berada, selalu ada pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik kesimpulan bahwa Allah itu dekat. Ya. Dimanapun kita berada, kita nggak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penglihatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Nah ini, jadi kita wajiblah kita ini berdoa ya. Karena Allah itu senang kalau hambanya ini senantiasa berdoa. Bahkan Allah sendiri janji ya akan mengabulkan segala permohonan ataupun doa-doa kita. Ya. Allah pun mengatakan, minta tolonglah kamu kepada ku, kata Allah, dengan sabar dan mengerjakan sholat. Jadi dikatakan oleh Allah seperti itu ya. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Jadi Allah akan mengabulkan semua permintaan hambanya apabila betul-betul dia itu memohon ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gengsi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita mau, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan sabar dan juga aktif untuk mengerjakan ibadah sholat. Ya, seperti dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Tuhanmu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Kalaupun kita sudah memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, belum dikabulkan, mungkin bisa jadi kita butuh sabaran. Bisa jadi ya, kualitas sholat kita ini perlu kita tingkatkan. Ya, walaupun bagaimana, ya, kualitas sholat ini harus kita jaga. Jangan sampai yang penting sudah sholat, jangan. Tetapi wajiblah kita untuk mengerjakan sholat itu dengan baik dan benar. Insya Allah lantaran kita mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu insya Allah ya, dapat ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagi orang yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar, insya Allah dia mampu ya, akan mengendalikan diri daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi manakala ada orang yang sudah sholat, kelihatannya bagus, tetapi belum mampu ya, meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya, itu bisa jadi sholatnya juga kurang
baik menurut pandangan Allah. Ya. Kalau menurut pandangan Allah sholat baik itu yaitu sholat yang bisa mencegah ya, perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya orang tersebut mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dengan kata lain ya, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama dan ya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan di dalam agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita pingin ya, agak cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita, di situ dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Ya. Apa yang diperintahkan oleh agama ya, itu harus kita penuhi. Tentunya kriteria orang yang takwa yaitu memenuhi perintah-perintah Allah. Di samping memenuhi perintah-perintah Allah juga ya, larangan-larangan Allah itu juga merupakan kewajiban kita untuk meninggalkannya ya. Jadi perintah itu dilakukan, sedangkan larangan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran ditinggalkan ya. Segala perintah Allah harus sudah dilakukan, insya Allah ya. Insya Allah ya. Ya, karena pernah suatu hari zaman Rasulullah tersebut ada seorang sahabat yang mengadu ya, ada sikulan mengadu, ya Rasul ya, saya sudah berdoa tetapi kenapa doa saya tidak dikabulkan ya. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah ya, karena orang tersebut sampai menyucurkan air mata ya. Itu gimana Allah akan mengabulkan permintaanmu sedangkan pakaian kamu dari mana kau dapat ya, makanan kamu dari mana kau dapat, dan juga tempat tinggalmu dari mana kau dapat. Jadi ada 3 hal ya. Tentunya pakaian yang kita pakai itu juga supaya doa kita dikabulkan cepat ya, pakaian yang diperolehnya dengan cara yang baik, makanan juga diperolehnya dengan cara yang baik. Begitu juga tempat tinggal yang kita tempati, perolehannya juga dengan cara yang baik ya. Bisa jadi kalau baik makanan, minuman ya, pakaian yang dipakai ataupun tempat tinggal yang ia kenakan itu diperoleh dengan cara baik, mungkin bisa jadi ya permohonannya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mesti mungkin menangis-nangis ya, hingga air matanya hampir habis mungkin ya. Sebenarnya kalau air mata habis itu nggak ada, karena air mata itu ya seperti ludah ya, seperti ludah, selalu ada, selalu mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ada ya. Habis diisi lagi seperti itu. Jadi ini suatu gambaran bahwa keterkaitan dengan seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, ternyata doa tidak dikabulkan. Salah satu di antaranya itu tadi, pakaiannya diperoleh dengan cara tidak baik, makanan minuman yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Begitu juga tempat tinggal yang ia tempati, perolehannya juga dengan tidak baik ya. Selain memenuhi segala perintah ya, memenuhi segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah ya. Kita harus beriman kepada Allah, itu nomor 1 ya, iman kepada Allah ya. Ya tentunya
beriman kepada Allah berikut ya iman-iman kepada yang lainnya. Karena insya Allah ya, seseorang kalau sudah beriman kepada Allah, hendaknya juga beriman kepada malaikat Allah. Seorang kalau sudah beriman kepada malaikat Allah, hendaklah beriman kepada kitab-kitab Allah. Seorang sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, tentunya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Setelah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tentunya beriman kepada hari akhir atau kiamat. Ya. Setelah beriman kepada hari akhir atau kiamat, tentunya beriman kepada qada dan qadar. Adapun takdir, ya, bahwa baik dan buruknya yang menimpa kita, kejadian yang di muka bumi ini adalah karena takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Jadi walaupun bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggarisbawahi agar ya mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Kita hidup ini satu hari satu malam 24 jam. Ya. 24 jam ini dikatakan lama ya lama, dikatakan sebentar ya sebentar. Jadi walaupun bagaimana ya tentunya kita berusaha hari demi hari, waktu demi waktu, selama 24 jam ini berusaha untuk supaya kita berada dalam kebenaran. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salah khilaf dan dosa itu datang dari pribadi saya sendiri. Untuk itu saya minta maaf. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.